Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam, wabarakatuh. Pak. Malam, Pak. Alhamdulillah Pak. Baik, kemarin sudah ngerti ya dari biner ke desimal ya. Ada yang belum nggak? Yang belum ngerti. Soalnya nanti UTS-nya menghitung, belajar menghitung. Udah tahu ya? Sudah, Pak. Udah ya, yakin ya. Udah, Pak. Nah, Sudah. sekarang kita akan lanjut ya menghitung subnet. Menghitung subnet. Menghitung subnet. Sebentar. Oh ini. Nah, saya bantu ya dengan menggunakan apa? Eh, perhitungan di sini ya. Sudah kelihatan belum? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada. Belum ada ya sebentar. Ini, oh ya. Hmm, oh ini. Nah, kelihatan ya. Kelihatan? Sedang loading, Pak. Hmm? Nah, udah muncul, Pak. Gak muncul ya, ntar. Udah, Pak. Tadi loading. Oh, sekarang udah muncul ya? Oh, di saya sudah, Pak. Udah ya? Ya. Ini masih ada yang belum masuk nih, baru 45. Nah, kadangkala ya, kalau kita mau langganan ya apa internet service provider itu biasanya dikasih IP ya. IP-nya misalkan 192.168.1.1/24 gitu ya. Nah, sedangkan di Windows ya itu atau di router ya, mungkin di router bisa ya, di MikroTik bisa pakai slash. Tapi kalau di Windows itu kan nggak bisa ya. Jadi harus netmasknya itu 255.255.255 titik kosong gitu ya. Nah, cuma masalahnya ya slash 24 bisa hasilnya seperti ini gimana caranya? Ya, jadi begini.
Kita punya IP 192.168.1.1 ya, slash 24. Nah, intinya slash 24 itu ya, di mana di setiap oktet ya, itu angka satunya dihitung. Ini kan 8, tambah 8, 16, tambah 8, 24 kan. Nah, ini namanya kan slash 24. Ininya harusnya 00 ya, 000. Tapi karena apa ya, susah membuat nolnya, harus pakai coba. Nah, gitu ya. Kayak titik aja. Nah, ini karena kalau misalnya ini ya, kalau ininya naikin 24 jadi 25 ya gitu. Ini saya naikin jadi 25 gitu. Ya, 25. Nah, berarti angka satunya itu harus 25. Ini 8 kali 3 24. 25 berarti harus pakai satu ya. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Nah, ya, kan begitu. Sorry, ini taruh di atas ya. Ini taruh di atas. Nah, gini, Nah, gitu. Jadi angka satunya harus 25. Ini 8 kali 3, 24 plus 25. Kalau ini naikin ya, jadi 26 ya, maka satunya ada 26. Ini 8 kali 24, 25, 26. Berarti tambah satu ya. Jadi kita robah ini. Nah, ini satu. Paham sampai di sini? Ngerti ya? Nah, kalau ininya 26 ya. Nah, nanti ininya juga berubah gitu ya. Nah, kemarin kan sudah belajar nih. Ini desimalnya berapa? Semua ada yang tahu nggak? Satu, satu. Ngitungnya 1, 2, 4, 8, 32, 64. Berapa? 192 bukan Pak? 192. Yang ini aja berapa? 128 ditambah 4 ya? Betul? Iya betul Iya Pak. Pak. Betul ya. Nah, oke. Kayaknya sudah ngerti lah. Saya akan kembalikan lagi ke semula. Oke. Saya save aja. Nah, kemudian kita punya subnet dan host ya. Hostnya per subnet. Host itu seperti kita menghubungkan komputer ya. Kalau kalau misalnya komputernya ada berapa? Ada 13 berarti harus kita buat set 18. Nah, kemudian ada pertanyaan ya. Kenapa sih di subnet gitu ya? Udah aja langsung gitu ya. Langsung aja apa IP gitu ya. Nah, ini gini ya. Kalau ininya semakin banyak, kan ini kelas C ya. Ini kenapa bisa disebut kelas C? Karena saya hafal 192 itu 1681 itu pasti kelas C gitu ya. Nah, kalau yang belum ngerti ya, nah ini dilihat ini ya. Biasanya kalau ininya lebih banyak satunya, maka dinyatakan dengan kelas C ya. Jadi kalau seimbang, nah ini ya, misalnya seimbang ini sama ini seimbang ya. Ininya satu semuanya, ini nol semuanya gitu ya. Nah itu kelas B ya. Nah kalau kelas A ininya nol semuanya nih, ya nol nol semuanya ya. Udah kan, udah dikasih tahu ya. Jadi gini, subnet sama dengan subnetnya ada berapa? Ya, dua pangkat ini, dua pangkat berapa? Pangkat nol. Kenapa nol? Karena di sini tidak ada angka satunya. Ya.
jadi 0. Maka disebut satu subnet ini. Satu subnet. Ya seperti biasa kita kalau mau mengkonfigurasi jaringan gitu ya di kantor misalnya. Biasanya ya udahlah /24 aja gitu. Itu yang paling maksimal gitu. Nah, dua pangkat satunya nggak ada di sini. Jadi harus ngitungnya dilihat di sini. Dua pangkat nol nggak ada. Dua pangkat nol sama dengan satu, artinya satu subnet ya. Kemudian host per subnet. Kan subnet itu ada beberapa host ya. Satu subnet itu terdiri dari beberapa host atau anaknya. Nah, kemudian sama dengan 2 pangkat 8. 8 itu dari mana? 8 itu nolnya yang dihitung. Karena nolnya di sini ada 8, maka 8. Nah, kemudian dikurangi berapa kalau host? Dikurangi 2. Kenapa 2? Karena dikurangi dengan namanya network ya. Ini network sama broadcast. Ada 2 kan hilang tuh. Ya. Jadi totalnya 254 host atau komputer yang terhubung gitu ya. Nah, blok subnetnya selalu 256 ya. 256. 256 dikurangi 0 ya 256 gitu ya. Jadi lihat nih. Satu subnet ini 4 apa? Eh bukan 4 subnet ini ya. Maksudnya satu ini. Ini subnetnya, subnet. Subnet itu di mana-mana ada yang namanya ini juga 4 subnet ini salah. Harusnya yang ini adalah subnetnya. Subnetnya berapa? Subnetnya berapa? Oh, sebentar. Yang ini. Subnetnya 1 ya. Ini subnetnya yang pertama 1. Lihat ya. Ini ada network. Network itu selalu belakangnya 0. Kemudian broadcast itu selalu maksimal. Berarti di 255. Nah, kalau kita hitung ya IP awalnya mulainya 192.168.1.1. Nah, IP akhirnya tentunya ya 192.168.1.254. Nah, ini yang dikurangi 2 ini adalah namanya IP network sama IP broadcast. Ini yang menyebabkan ini dikurangi 2. Ya, dikurangi 2. Sehingga hostnya 254. Ya, dihitung aja. 1 sampai 254 udah ya beres. Karena satu subnet berarti yang ini. Ya. Yang ininya nggak ada. Subnet keduanya kosong. Nah, coba yang kedua. 192.168.1.1. Nah, slashnya 25. Tadi kan sudah saya sebutkan ya 25 di awal. Nah, coba harus dibinerkan dulu ya. Ininya 111, 111, 111. Kenapa? Karena kelas C. Ya. Bukan berarti IP ini 192 beda lagi. Ini IP 192.168. Ini adalah yang membedakan ini jadi berapa gitu subnet masknya dalam bentuk desimal. Ya. Pasti ini maksimalnya adalah 1111. Ini 8 kali 3 24. 24 ya. 25 berarti tambah 1 nih di sini. Satunya ada 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi hitungnya satu-satu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya. Jadi angka satunya harus ada 25. Nah, inilah yang menentukan subnet ya. Jadi 2 pangkat berapa? Angka satunya di sini kan cuma 1. Jadi pangkatnya 1.
2 pangkat 1, ya 2 ya. Berarti ada 2 subnet. Nah, ini 2 subnetnya. Subnet pertama, subnet kedua ya. Nah, kemudian ini harusnya 2 subnet. Ya, 2 subnet. Yang tadi kan cuma 1 subnet. Ini 1 subnet gitu ya. 1 subnet. Ya. Nah, yang mana host per subnet itu 2 pangkat N. N-nya berapa? 7. 7-nya yang mana? Yang nolnya nih. Hitung nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang tadi nolnya berapa? 1, 2, 3, 8 ya. Berarti pangkat 8. Jadi ini ya. Ini itu ngitungnya dari sini ya. Nolnya. Kalau yang subnet ini satunya. Angka satunya ada berapa? Kosong kan? Ya. Nah. Kemudian ini kan 2 subnet udah jelas ini 2 subnet ya. Subnet pertama, subnet kedua. Nah, kemudian 2 pangkat 7 ya dikurangi 2 berarti 128 dikurangi 2 sama dengan 124 per subnet. Satu subnet ada berapa ini IP-nya? 1 sampai 256 ya. 1 sampai 256. Nah, ini tinggal dikurangi 2 ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan selanjutnya. Nah, kemudian ada IP-nya 192.168.1.1. Slash-nya 26. 26 berarti harus ditambah 2 nih. Karena ini kan 8 kali 3, 24, 25, 26. Nah, ya. 26. Ininya tetap 25, 25, 25, 5. Ini tinggal ya didesimalkan seperti biasa ya. Oke. Nah, apa subnetnya 2 pangkat duanya dari mana? Ini angka 1 yang ada di terakhir. Ya. Ini ada berapa? 4 subnet. Nah, ini 4 subnet, lihat 1 subnet pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, lihat per subnetnya berapa? Karena 2 pangkat 6 dikurangi 2 ya, 264 dibagi 2 ada 62 host per subnet. 62 host. 62 host tinggal dihitung aja ini 62. Nah, ini juga 62. Nah, kemudian berikutnya 192 masih tetap 168.1.1/27. Kalau 27 ini kan 1 2 udah 23 ya, 3 8 ke 24. 25 26 27 nih angka satunya. 27. Kemudian yang lainnya 00. Nah, ini kalau didesimalkan adalah segini. Kemarin kan sudah diajarin ya. Berarti yang angka satunya aja ya. 128 tambah 64 tambah 32 berapa gitu ya. Nah, kemudian subnetnya 2 pangkat. Pangkatnya berapa? 3. 3 itu adalah angka satunya nih. 3. Ya. Berarti 2 pangkat 3, 8 subnet. Ada 8 subnet pertama, subnet kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 gitu ya. Kemudian host per subnetnya 2 pangkat 5. 5-nya dilihat dari nolnya. Yang ini satunya yang dilihat. Yang ini yang nolnya. Berarti nolnya ada. Dikurangi 3 berarti 5. Ya. Berarti 2 pangkat 5 dikurangi 2. Ya. 2 itu subnet sama network. Sorry. Network sama broadcast diambilnya. Karena itu tidak dipakai. Nah, ada 30 host per subnet. Kita lihat nih. 31 sampai 30. 32 sampai 62, 30. 165 sampai 694, 30. Semuanya 30 per subnet gitu ya. Nah, kemudian bolehlah dijabarkan ya di sini. Subnet pertama IP networknya 0. Ini IP networknya 0. Kemudian IP awalnya 11. Kemudian IP akhirnya 1.30. Kemudian broadcastnya ini 31 ya. Nah,
Kemudian subnet kedua tinggal dimasukin ke sini. Nah, nanti kelihatan nih. Kalau diurut akan nyambung gitu ya. 1 0 1 1 1 30 1 3 1. Sekarang 1 3 2. Nah, dan selanjutnya akan berurut gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ya, eh, hitung ya subnet kelima IP akhirnya berapa. Nah, kalau gini kan enak ya. Hitung subnet kelima ya IP akhirnya berapa. Ini IP akhirnya. Hitung subnet keempat IP awalnya berapa. Nah, ini. Hitung subnet kedua apa broadcastnya berapa ini ya. Nah, jadi broadcastnya tidak selalu jadi 255 gitu. Enggak ya. Yang 255 itu yang /24 gitu. Kalau slash yang lain ya beda lagi gitu. Ya. Jadi ini teknik ya. Udah saya dirancang sedemikian rupa supaya ngerti gitu ya. Kemudian ini 192.168.1.1/28. 28 satunya harus ada 28 ini ya. Ini baru 24, 25, 26, 27, 28. Nah, oke, ini kalau di apa didesimalkan ya menjadi 240 ya. Jadi kalau misalnya apa eh nolnya ya, kalau misalnya subnetnya ini pangkatnya yang satunya ya dilihat yang satunya, kalau yang host yang lihat nolnya. Kenapa? Nah, kan kemarin sudah diajarkan ya. Bagaimana host ID ya, ID host dengan apa namanya? Dengan ID network, sorry, ID network dengan ID host ya. Jadi kalau misalnya kelas A itu coba di sini bisa ini enggak unknown. Nah, ini ya. Kalau ini ya, ini kan kelas A itu, kelas C itu ininya ada 3 ya. Ininya bebas. Ini kelas C. Tapi kalau sudah biasa 192, ah udah kelas C gitu. Ya. IP apa? Private. Ya, tidak bisa diakses lewat internet kalau ini. Harus apa menggunakan NAT, Network Address Translation. Nah, kalau kelas B itu yang ini aja, ya. Ininya dihapus, di mana hapus ini. Nah, ya, kelas B. Tapi yang ininya harus nol semuanya, nol gitu ya. Seperti itu. Kelas A, kelas A jadi kebalik, lebih ini lagi. Kelas A itu ininya satu-satu, yang lainnya kosong. Ini teh kosong, 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 kosong. Nah, seperti itu. Tapi yang nggak usah dihafalin. Tapi yang jelas tahu ya. Oke. Nah, kemudian apa? Ya. Eh, satunya ada berapa? Satunya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 2 pangkat 4 untuk menentukan subnet itu angka satunya ya yang dilihat. 42 kali 2 4 kali 8 kemudian 16. Ada 16 subnet. Kita lihat. Ada 16 subnet. Ini subnet pertama, subnet kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sampai ke 16 ya. Oke ya, sampai ke 16. Kemudian ini bisa digeser sebentar. Nah, ini bisa digeser ya. Karena harus dihapus ini. Nah,
Ya, 7, 8, 9, 10 sampai ke 16. Nah, ya ini 16. Nah, kemudian jumlah IP-nya, hostnya berapa? Host per subnet. Hostnya per subnet itu 2 pangkat 4. Empatnya yang di mana? Yang di nolnya ada berapa? Yang angka nolnya ada 4. Berarti dikurangi 2. Kenapa kurangi 2? Karena dia network sama broadcast nggak dipakai. Jadi 2 dikurangi. Nah, kita lihat nih. Ya. Blok subnetnya masih tetap 256 dikurang 240. 240 ini ya. Berarti ada 16. Nah, ini hostnya ya. Host. Ya. Kalau host itu PC yang bisa terhubung dalam satu subnet ada 14. 2 pangkat 4 dikurangi 2 berarti 14 ya. Nah, lihat ini 14. Ya, 14. Ini juga 14 kalau dihitung ya. Nah, adapun ini blok subnet ini kan 16. Satu blok subnet itu dihitungnya dia semuanya segini. Ya. Yang tadinya kan 14 ya. 14. Ini 14. Ya. Tambah ini 15, tambah ini 16. Semuanya bloknya 16 gitu ya. Nah, bisa dijabarkan ya. Untuk menentukan biasanya ada pertanyaan. Subnet pertama ya yang ini dikesiniin. Semuanya dikesiniin. Subnet yang kedua di horizontalkan. Udah semuanya ya. Nah, hitung subnet keempat atau apa? Oh, bukan ini dulu ya. Hitung subnet ke-6 ya. Berapa IP broadcastnya? Nah, ini ketahuan kan. Atau bisa jadi ini subnet ke-6 berapa IP awalnya? Nah, ketahuan. Atau bisa jadi pertanyaan subnet ke-6 berapa IP networknya gitu ya. Hmm. Atau bisa jadi IP akhirnya ini misalnya diketahui IP akhirnya 192.168.1.142. Berada di subnet berapa dia? Nah, tinggal ini 8 kan. Berapa? 9 ya. 429 ya. Nah, itu tujuannya ya. Oke. Nah, lanjut ya. Ini 192.168.1.1 Berarti angkanya 8 kali 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, ada 5 nih angka satunya. Angka nolnya berapa? Sisanya aja 3. Nah, untuk menentukan subnet, 2 pangkat, satunya ada berapa biji? 5. Berarti 32 subnet. Kemudian host per subnetnya 2 pangkat 3 dikurangi 2 berarti 4 per subnet ya. Cuma 4 per subnet ya. 1 sampai 6 aduh tanggung ya. Kalau blok subnetnya dihitung semuanya ya. 1 tambah 6 7 berarti 8 ini 8 ya. Jadi kalau misalnya dihitung berapa blok dalam satu subnet berapa bloknya? Ya ini 8 ya. 8 dikurangi 2 berarti kan apa? Tinggal berapa? 4 ya. Ya. Eh, 6 berarti. Satu. Nah, ini kan subnet pertama sampai berapa subnet? 32. Jadi kalau misalnya kita bilang eh kita itu mau mengkapling-kapling subnetnya menjadi lebih kecil ya. Berarti ininya harus naik ya 29. Tadi kan 24. 29 sampai dia 30. Kalau 30 dia pasti akan IP-nya sedikit. Ini 29 aja berapa? 1 sampai 6 ya. 1 berarti cuma 6 ya. Cuma 6.
Lihat nih, sampai subnet ke 32. Ya, ini salah nih subnet. Subnet kurang E. Oke ya. Nah ya. Kemudian kita coba, uji coba sampai 30. Masih IP-nya 1, 192.168.1.1. Kalau 30 berarti satunya ini 8 ke 3, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti satunya ada berapa? Ada 6 angka satunya. 2 pangkat 6 berarti 64 subnet. Sedangkan hostnya 2 pangkat 2 dikurangi 2 berarti cuma 2 host, 2 PC, 2 IP dalam satu subnet. Nah, lihat ya. 1 sampai 2. 15 sampai 16 ya 2. 19 sampai 19 sampai 110 2. 13 sama 14 2 IP. Nah, satu bloknya berapa? Ini kan 2 IP tambah IP network sama broadcast berarti 4. Nah, 4 itu betul ya. Di sini ada 4 ya. Ada 4. Nah, nah, berarti kalau misalnya saya punya 2 IP ya slash 30. Apakah kita bisa coba slash 31? Hmm, ya. Kita coba 31. 31 berarti ininya ada 7 ya, satunya ada 7 berarti satunya apa nolnya ada 1. Berarti subnetnya adalah 128 subnet. Kamu bisa hitung. 128 subnet saya dengan leg-leg gitu ya. Ini nyari sampai dia dapat 128 ya. Kamu harus bisa sendiri juga ini ya. Leg-leg aja terus. Nah, sampai 128 kelebihan ya. Hmm? Oh, berarti ini kan tadi berapa? 128 subnet ya. Ini kelebihan 128 harusnya. Nah, atau di sini nih. Nah, gini aja lah. 128 subnet kebayangkan ini. 128 subnet nah ini. Coba kalau pertanyaannya ada di sini gitu. Kalau IP broadcastnya segini, ya, IP broadcastnya ke sini. Bentar nih, kenapa gini? Misalnya IP broadcastnya di sini 245 berapa sih atau subnet ke berapa gitu ya. Nah, seperti itu ya. Sebentar ini kenapa begini Kotojet, Pak? Kotojet. Nah, ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau 31 sudah ya 128 subnet. Ininya cuma 0 apa? Hostnya cuma 0 ya. 31 ya. Lihat. Jadi ternyata kalau slash 31 itu memang nggak bisa, nggak ada. Lihat, hostnya cuma 0. Mau buat dipakai apa? PC aja nggak bisa masuk. Kan 0 hostnya ya. Komputernya 0. Yang ada IP network sama broadcastnya doang gitu ya. Nah, jadi itu tidak masuk akal, tidak ada gitu. Ya, lihat nih. IP network mana cuma broadcast aja. IP awalnya nggak ada gitu ya. Nah, jadi tidak mungkin slash 31 gitu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Nanti saya share ini ya. Nah, nah yang kemarin ya 128, ya, 64, 32, 2, 16, 8 ini harus hafal nih 8, 4, 2, 1. Kalau misalnya dikasih 1, 1, 1, 1, ininya 0, 0, maka yang ada ini aja ditambahin ya. Kalau misalnya binernya saya tambah satunya di belakang, ya 4 biji gitu.
Yang ini aja tambah 48 tambah 2 tambah 1. Kemudian kalau misalnya 101, 01, 01, 01, nah yang ada 28 ini 1 kan 0 pasti 0. Ini 32, kemudian ini yang 8-nya ada, ininya 2 tinggal dijumlahkan dan seterusnya. Nah, makanya ini kalau misalkan desimalnya diketahui 192, berarti pembagi 2 ya, pembagi 2 hasilnya. Nah, ini sudah saya program ya, ini kelihatan ya. Ini C sama dengan ini ya. Jadi kalau misalkan bingung ya, ini kan berapa? Terus dibagi dua terus ya. Sebentar, Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Ini kenapa nih? Ininya jadi ngaco. Nah, oke ya. Jadi gini. Kalau kita klik desimalnya 192, artinya akan 1000101. Ya. Kalau misalnya saya ketik ya 168, 168. Kenapa? Nah, 168 nih hasilnya begini. Ya. Beda nggak? Coba 200. Nggak rubah ya? Tadi kerubah kayaknya Pak rumusnya Pak. Rumusnya ya kerubah ya. Rumusnya. Ah, nah, ini kan 192 ya. 192 kan gini, 0101 ini ya. Kalau misalnya saya rubah ya ini 192. Nah, berubah kan ya? Sudah ada rumusnya ya. Saya bikinin kalkulatornya. Benar gitu? 192 ini tadi 168 ya kalau nggak salah coba ya. 168 gitu. Oke, kayaknya sudah pada pinter lah ya. Udah siap UTS ya. Kalau yang kemarin kan manual ya, tapi kalau misalnya saya pertanyaannya begini ya, berapa 168? Nah, kamu harus manual ya. Dan jelaskan langkah-langkahnya. Nah, gini ya, bagi dua jangan dikasih Excel-nya gini gitu ya. Ini dibagi dua berapa, seperti yang pelajaran sebelumnya, yang kemarin-kemarin. Oke. Nanti saya inilah apa sekalian saya share sama soalnya ya, soal UTS-nya. Soal UTS-nya mau dibagikan atau mau nanti aja pas saat UTS? Kalau boleh dibagikan Pak, boleh. Boleh bagi, Boleh Pak. Pak. Dibagikan tapi jangan nyontek ya. Kalau ada yang sama, nah saya akan dibagi dua gitu ya. Boleh kerjasama tapi jangan nyontek gitu ya. Jangan sama lah gitu ya. Nanti Esai itu Pak itu teh. kenapa? Esai Pak. Hah? Esai bentukannya. Jadi bisi soalnya kalau pilihan ganda mah sama meren Pak. Hah? Kan kita menganggap pilihan ganda. Oke. Bisa aja saya NIM kamu berapa? Split misal. NIM kalian berapa sih awalnya? Berapa tuh? 24 Pak, Hah? 24. Berapa? Dari itu dari nomor awal kemana berapa? Maksudnya ada komplit komplit. Berapa? Sok salah satu NIM 24 24 2455 2455 2011 2011 068. 068 ya. Coba. Kalau saya split ya.
Nah ini misalkan, nah ini. Nah, pas nggak ya kalau di split ya? Coba ya kita split ya. Ini 3-3. Coba saya nggak. Kurang. Nah, gini aja lah. Kan pasti pada beda kan? Ada yang sama nggak sih NIM awalnya? Belakangnya yang beda ya? Iya, Pak. Beda, Iya Pak. Pak, belakangnya doang yang berbeda. Berarti yang ini ya, yang ini ya, yang 68 ini yang berbeda ya? 3 digit di belakang, Pak, beda biasanya. 3 digit ininya. Berapa sih? Berapa 3 digit? Yang 068 itu Pak, beda-beda biasanya. Oh, pakai 068 ya. Oke. 3 digit ya. 068. Nah, ini. Pertanyaannya bisa begini kan. Nah, coba ini didesimalkan. Pasti nggak akan sama kan? Benar nggak? Mungkin Iya, betul, di Pak. awal mungkin sama. Tapi kan belakangnya beda gitu ya. Seperti itu. Gampang lah ya. Pasti nggak akan sama kan? Kan bisa aja ini sesuai dengan NIM. Harusnya diganti yang ininya, yang belakangnya ini dikopas dengan yang di depannya gitu ya. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Semua ini aja sih, ya. Latihan aja gitu ya. Ini sengaja saya buat apa ya kalkulatornya gitu ya. Sebetulnya sih sudah banyak kalkulator-kalkulator yang apa yang ada gitu ya. Cuma saya ngarang sendiri lah. Ya. Atau kalian yang jago Visual Basic atau apa gitu. Sekarang mau Visual Basic gak ada ya. Pakai apa sih kalau di Android? Pakai apa coba aplikasinya? Kalian itu tingkat berapa sih? Tingkat 4, 3 sih. Hmm? Semesternya, Pak. Semester berapa sekarang? 3, Pak. Semester 3, berarti baru tingkat 2 kurang. Ya, ya nggak apa-apa lah. Jadi sebetulnya kenapa ini mesti harus diajarkan? Karena tidak menutup kemungkinan ya. Kalian itu pasti bekerja di lingkungan jaringan ya. Pasti. Mau aplikasi apa software gitu ya. Pasti akan harus tahu ini. Ya. Karena menyangkut IP address ya di ranahnya jaringan ini, internet lah gitu. Ya. Nah, nanti memang apa tidak apa tidak UTS-nya itu tidak pilihan ganda gitu ya. Tapi ya salah satunya mengerjakan ini. Nah, ini itu bisa dikerjakan semuanya ya. Hanya dengan saya misalnya pertanyaannya eh hitung ya. Jangan yang ini mah kan nggak ada ya 31 mah. Ngapain gitu ya. Paling 30 itu dua. Nah, nah gini misalnya. Yang akhirnya semua mahasiswa akan menghitungnya dari 1 sampai 64 misalkan ya. Hanya dengan saya bertanya di sini gitu ya. IP akhirnya di 192.168.1.18 berapa di subnet atau di subnet ke berapa dia adanya posisinya. Nah, tapi kan harus ngitung dulu dari sini gitu ya. Baru dia bisa menentukan ya. Pertanyaannya memang bukan kurang ajar ya pertanyaannya, tapi pertanyaan ini bisa harus semuanya harus dihitung gitu ya. Seperti ini ya. Saya masih ingat ya waktu kuliah zaman dulu itu nggak ada Excel kayak gini, nggak ada. Pertanyaannya dosennya pinter gitu ya. Ya.
Gini, hitung di subnet keberapa? 192.168.1.255. Padahal kan nggak usah dihitung ya. Ini kan sudah dekat di akhir gitu. Ini 255 ya. Saya ngitungnya dari awal. Udah subnet ke terakhir. Berapa subnet terakhir? Nah, kita harus hitung dulu nih. Ada berapa subnet di sininya. Nah, ini 64 subnet kan? Pertanyaan yang tadi belakangnya. Ya sudah, subnet terakhir gitu. Nah, ini saya sampai ketipu gitu. Sampai ngerjakan ini dari satu gitu. Padahal ini udah tahu. Pasti sampai terakhir gitu. Ya. Kalau di sini, nah ini sebetulnya memang ada perhitungannya ya. Kalau di subnetnya diketahui broadcastnya ya 192.168.1.277 itu subnetnya tahu ya harusnya begini. Tapi saya lupa lagi terus terang ada ilmunya gitu. Jadi nggak usah ngerjain dari satu persatu. Tapi ada yang menjawab ya, dia itu benar gini ya di subnet ke-64. Tapi karena enggak dibikin kayak gini, saya kan bikin ini tapi salah gitu ya. Salah, ya kurang teliti gitu. Tapi nilainya 100 gitu ya. Daripada yang hanya ngomong ini aja. Tidak ada, apa sih namanya, tidak ada bekasnya atau caranya, jalannya gitu ya. Ini dia kasih 0 juga. Saya heran gitu. Saya yang dapat nilai 100. Nah, sebetulnya ini juga ilmu dari dosen saya gitu ya. Dari awal gitu. Makanya saya terapkan juga deh. Ya. Meskipun sekarang itu sudah banyak ya, tinggal dicarilah kalkulator-kalkulator ya, IP address gitu, tinggal diklik klik klik. Tapi dasarnya dari sini dia bikin ya, bikin kalkulator. Kalau skripsi bikin kalkulator untuk menghitung IP address, pasti diketawain gitu. Ngapain kamu buat kalkulator IP address tuh udah banyak tuh kalkulator IP address gitu ya seperti itu. Ya. Tapi ya cukuplah untuk apa? Untuk ya mengasah diri gitu. Oh, awalnya dari sini ya. Nah, sebetulnya begini nih. Sekarang itu program atau programmer itu akan bermigrasi ya, atau menjadi tidak tahu ya, seluk-beluk ya dari bahasa mesin ya. Bahkan dia makin konyol gitu ya, membuat coding gitu segampang memutar balikan tangan gitu ya. Nah, dulu membuat coding itu benar-benar kita harus tahu bahasa mesin ya. 0101 itu benar-benar ya. Namanya bahasa assembler ya. Bahasa assembler itu bahasa yang dekat dengan mesin gitu ya. Jadi kalau bagaimana memindahkan register, isi register dari satu register ke register yang lainnya itu benar-benar bisa dilihat ya. Ngapain aja tuh. Nah, jadi ada programnya gitu. Nah, saya waktu itu suruh memprogram Zilog. Zilog itu ya sejenis mikroprosesor ya yang masih jadul ya, masih masih pertama kali lah gitu. Nah, kalau membuat program atau coding atau kodenya ya, itu benar-benar ya membuat delay aja. Delay itu kan ya delay itu kan looping ya, looping sabar detik ya hitung aja awalnya ya. Misalnya loop ya atau count gitu, hitung satu, naikkan increase, nah, turunkan decrease dan lain sebagainya sampai beberapa detik baru itu namanya delay gitu ya. Jadi delay itu benar-benar saya bikin apa eh masukin register isinya 10 atau 60 turunkan. Kemudian if jika ininya masih nol terus turunkan. Masih nol belum nol terus turunkan sampai dia nol dia stop. Itu namanya delay. Ya. Nah, sekarang enggak. Sekarang itu ya saya baru enggak itu pertengahan pada waktu itu saya Visual Basic kemudian apalagi ya C++ itu sudah mulai bergeser ya. Jadi eh, di Portan itu ya bahasa pemrogram Portan itu delay itu tinggal diketik loh.
delay 10 detik, udah bener 10 detik gitu. Delay 5 menit. Nah, sampai sekarang saya memprogram apa non MCU gitu ya atau ESP32 gitu ya. Itu salah satu perangkat IoT gitu ya. Di mana ada apa WiFi-nya gitu ya. Itu kalau mau delay itu delay 10 detik. Udah delay aja 10 detik. Kemudian on kan LED satu. Cuma gitu perintahnya. On langsung. Ya. Kalau dulu nggak mau mengonkan LED aja itu harus dihitung gitu ya. Berapa ininya frekuensinya dan lain sebagainya sampai dia LED on gitu. Sekarang makin apa perintahnya makin sederhana ya dan langsung ke tujuannya. Pin satu LED on misalnya gitu. Pin 2 on ADC, DAC atau on kan suhu gitu ya atau sensor gitu ya. Sudah gampang sekali. Jadi semakin sedikit programnya. Bahkan ya kalau mau membuat suatu coding ya yang namanya kolom isian ya, username dan password itu saya get post dan lain sebagainya kemudian masuk ke apa MySQL cek dan sekarang tidak. Satu blok input sekian, username, password sekian, langsung jadi. Bahkan sekarang ya, sesudah adanya AI ya, ChatGPT, itu kalau mau membuat program tinggal ngomong gitu. ChatGPT tolong buatkan program atau coding dengan menggunakan bahasa Python misalkan ya, atau bahasa C++ gitu. Dia langsung dengan rapi, kemudian saya coba benar. Benar, nggak ada yang salah. Terus saya coba ChatGPT tolong buatkan masukan ya username dan password yaitu. Jadi ada login, ada logout. Nah, kemudian pada saat login dan logout itu kan ada tampilan. Buat ya tampilannya semenarik mungkin, kurang lebih seperti kartu lah, kartu nama gitu. Kemudian kolomnya, kemudian namanya saya pinginnya huruf merah misalkan. Kemudian yang bawah masukannya yang hitam gitu. Kemudian cardnya ya pinggir-pinggirnya saya pingin warnanya kontras ya dan lain sebagainya. Backgroundnya langsung enter keluar kodenya dan benar apa yang saya omongkan gitu. Nah, jadi mungkin ke depan coding-coding itu sudah dikerjakan oleh AI ya. Sudah tidak laku lagi kita menjual misalnya. Kalau saya dulu membuat website gitu ya, membuat program itu dibayar lumayan mahal gitu. Sekarang sudah tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Nah, terus gimana gitu ya ke depannya? Jadi mau tidak mau ya benar atau salah gitu ya, suka atau tidak suka, ya harus mendampingi, harus didampingi. Ya kita jadikan sebagai teman gitu ya. Teman-teman untuk curhat gitu ya. Ini gimana nih program saya buat ini nggak bisa. Tolong dong analisis misalkan. Langsung dianalisa. Nah. Atau misalnya saya punya program nih potongan. Ini programnya bagus di potongan. Tapi cuma sepotong-sepotong. Saya tempel ke ChatGPT. Tolong lanjutkan. Saya tidak mengerti maksudnya. Dia susun rapi. Ya. Jadi itu. Oh benar begini gitu. Ya. Jadi nanti ke depan mungkin IT itu sudah masuk ke ranahnya ini data science gitu ya atau apa ya ya data mining gitu ya seperti itu. Di mana ya tetap ya program seperti sekarang itu program yang paling bertahan adalah Python gitu ya. Kenapa Python itu apa sangat bertahan karena memang dia itu bisa menerjemahkan ke semua bahasa-bahasa atau language-language daripada apa software-software gitu, apa software programmer gitu.
Dari Python kita buat gini gini gini, tolong konversi ke HTML, jalan itu. Ya, HTML. Bahkan bisa jadi. Dulu itu kan kalau membuat coding atau aplikasi ya, itu dianya di exe dulu, di compile gitu ya, menjadi exe dan kita tidak bisa buka itu file exe itu. Ya. Hmm. Namanya file execute gitu, ya, execute. Itu tidak bisa dibuka. ChatGPT bisa membukanya ya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada project membuat website itu udah nggak bisa gitu. Kita nggak bisa bersaing gitu ya. Mungkin harganya lebih murah gitu. Bahkan nanti ya, bisa jadi si ChatGPT itu bisa membuat suatu aplikasi ya, bernama sistem informasi akademik. Tolong buatkan sistem informasi akademik. Nah, saya tidak tahu apa aja sih di dalam sistem informasi akademik. ChatGPT bisa bantu. Tanya gitu seperti itu. Jangan sampai kita mengandalkan semuanya ke ChatGPT gitu ya. Pasti dia nggak akan bisa gitu ya. Seperti itu. Tapi saya pingin begini. Nah, mungkin cari-cari celahnya. Sesudah ini kemana sih? Nah, seperti itu. Misalnya, saya mau cepat lulus ya. Kuliahnya 4 tahun. Tapi saya pingin 1 tahun. Pasti jawaban CBT, kamu gimana pikirannya gitu ya. Seperti itu. Oke, itu mah intermezzo saja gitu. Ada pertanyaan nggak? Hmm? Belum ada, Pak. Pak, mau nanya Pak, izin Oh, Pak. Wah. Eh, ini teh tadi tadi saya agak skip, maafkan Pak. Ini kan di tabel ini ada subnet 75 nih. Nah, mana? Di Ya, subnet 75 di ya. ini ya ada subnet 75, 76. Nah, jadi saya tak kan memang punya pengalaman untuk setting jaringan Pak, tapi memang Hmm, saya nggak sampai ke mikrotik segala ya. macam itu Hmm, belum. Tapi hmm, logik logik dasarnya untuk bikin jaringan kira-kira saya udah tahu lah. Cuman pas hmm. saya lihat ini ada subnet 76 kayak gini teh, ini teh maksudnya gimana Pak? Pas di subnet yang 22255 itu terakhirnya tuh harus 76 baru kita assign API ini apa? Kita assign IP ini atau gimana Pak maksudnya? Bukan. Jadi ini teh sebetulnya mengkapling-kapling gitu ya. Saya punya IP yang slash 24. Berarti Oke. 0 sampai 255 kan? 254 kan? Ya, 1 sampai 254. Nah, bagaimana si IP ini dikapling-kapling gitu. Tapi, nah, supaya efisiensi gitu ya. Contoh misalnya, ini kalau misalnya di IP public ya, ini kan kebetulan IP private lah gitu. Kalau di IP public ya, itu ada yang namanya coupling-coupling. Jadi misalnya begini nih, saya langganan ISP, katakanlah provider A, ya, Internet Service Provider namanya A gitu, PTA gitu. Nah, kemudian customernya, pelanggannya saya ya, saya sama kamu misalnya. Nah, saya minta ya IP-nya saya 4. Kenapa enggak 5? Saya nggak kuat bayarnya. Saya bayarnya mampu 4. Nah, kalau 4 berarti ini dibagi kapling-kapling jadi 4 gitu ya. Maksudnya gitu. Hmm. Nah, kayak gini nih, ada berapa nih yang sedikit aja dulu ya. Yang biar ini. Nah, ini 1 sampai 14 misalkan ya. Nah, berarti ada pelanggan ya, namanya pelanggan A. Dia minta 14 IP. Boleh berapa piro? Dia bayar, boleh. Nah, ini tidak bisa dipakai buat orang lain gitu. Nah, ini misalnya pelanggan pertama gitu. Ini pelanggan kedua. Tapi lagi-lagi ya, ini kan pembagiannya simetris ya. Kalau ininya berapa? 14, semuanya 14. Ya. Terus gimana kalau pelanggannya tidak ada yang mau 14? Hanya satu orang gitu. Ya, tidak efektif juga gitu ya. Nah, biasanya
Ada yang namanya cuma 2 IP. Yang 2 IP mana sih? Nih. Nah, mana 2 IP? 2 IP. Jadi hanya 2 komputer. Mana sih? Ini kan 4 ya, 4 komputer. Nah, di sini pasti ada yang namanya 2. Nah, 30. Ya. Ini dua-dua kan, 1, 2. Nah, biasanya digunakan ya oleh Internet Service Provider untuk mengakali ya point to point. Jadi IP ada di sayanya 1-1, point to pointnya sama pelanggannya ada di 1-2. Nah, biasanya makanya menggunakan /30. Nah, ini cocok ya untuk point to point gitu ya. Ini pelanggan A ya, kasih nih IP yang apa pelanggannya 1-2 misalnya. Nah, point to point dengan saya ya yang punya ISP 1-1. Kemudian ada customer lagi ya ini gitu seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan bingung gitu ya. Kenapa subnet mas ya? Subnet masnya kok ada subnet pertama, kedua, ketiga. Ini sebetulnya adalah memang matematis ya, matematika. Jadi suatu saat di dalam dunia pekerjaan ini tidak ada gitu. Ini tidak ada. Yang ada 30 ada lah. Yang 30 ada yang point to point. Yang ini ngapain gitu ya? Segini apa yang ini nih yang ngapain itu. Nah, ini juga ngapain gitu ya. 31 kemudian ini. Nah, yang ini. Ini ngapain gitu ya. Pembagian gini-gini. Ah, ribet lah. Kenapa ribet? Ya susah maintenance-nya gitu ya. Nah, biasanya ya kalau misalnya semuanya orang awam ya termasuk saya gitu ya. Waktu itu tolong ini IP-nya pabriknya ini nih. Kamu urus deh jaringan di LAN kantornya. Oke ya. Kemudian saya apply di apa ISP, kemudian ISP-nya ngasih IP, kemudian IP-nya saya kebetulan waktu itu masih menggunakan Mikrotik RB berapa gitu yang harganya 400 600 lah. Ya. Kemudian saya kasih NAT, kemudian 192. Saya pakainya apa coba? Nggak mungkin 28 gitu. Saya ribet lah. Pakai ini aja. /24. Hasilnya apa? Hasilnya ya udah semuanya kok sama. 256 lumayan lah 26. Saya tidak akan coupling-coupling. Jadi apakah perlu saya submit suatu saat perlu. Suatu saat perlu. Tapi untuk pelanggan-pelanggan ya seperti membuat jaringan LAN kantor pribadi dan lain sebagainya, ya tidak usah gitu. Ini hanya teori saja. Oh begitu ya. Nah, saya cara gini ya, misalnya. Eh, Suatu saat pasti ini perlu ya. Tapi ya mungkin untuk kondisi apa kenyataannya jarang diimplementasikan. Contohnya begini ya. Kalau kita belajar AI atau memprediksi sesuatu ya, katakanlah computer vision ya. Jadi gambar gitu ya. Nah, kalau mau belajar ya atau melihat ya di supermarket Jogja gitu ya. Ya. Itu kalau ada foto yang namanya tapi masih manual dia di kamera kemudian langsung ada pilihan telur atau tomat gitu. Jadi karena bentuknya bulat, jadi dianggapnya tomat atau telur gitu. Tapi ada yang meluruskan, oh ini mah telur, saya kan taruh telur, kelihatan mata mata manusia. Ya. Ya. Nah, ini lagi mencari bagaimana si mesin bisa membedakan ya, misalkan jenis tomat sama stroberi. Ya. Baik daunnya, baik apa buahnya gitu ya. Ya. Ini adalah pelajaran matematis. Dan kenapa orang belajar itu kenyataannya mah tidak ada yang kayak gitu. Ngapain mesin komputer suruh membedakan telur sama tomat? Ngapain gitu ya?
Manusia itu lebih jago, lebih pintar. Ini tomat, ini telur, coba. Ada nggak di ini ya, di Zoom ini? Ada nggak yang tidak bisa membedakan mana ini jeruk, mana ini mangga gitu? Pasti bisa kan? Tapi kenapa sih mesti harus belajar gitu? Ya, belajar bagaimana si apa mesin itu atau komputer itu bisa pintar seperti manusia. Nah, itulah matematis. Nah, ini juga seperti itu. Kenapa so ada pertanyaan? Saya kan bingung gitu. Waktu belajar ini ya, ternyata saya di dunia IT gitu. Nggak pernah tuh saya nyeting-nyeting sampai gini nih. IP-nya cuma berapa? Cuma 30 host gitu ya. Ngapain gitu ya? Ternyata, ternyata ada ya manajer saya mungkin karena dia jago jaringan gitu. Mas, tolong kita kan IP banyak nih. Ada 254-an lah. Kalau slash itu apa slash 30 slash 20 ya. 24 slash 24 ya. Mas, tolong ini kan ada beberapa divisi ya, divisi. Nah, dia sebutin ya. Saya nggak ngerti nih. Pokoknya mah si bos saya itu ngomong ada beberapa divisi. Saya minta satu divisi subnet yang berbeda. Saya bingung kan, maksudnya apa gitu. Saya tanya lagi gitu. Kamu belum ngerti-ngerti? Memang saya belum ngerti gitu ya. Ya saya tunduk aja, memang gak ngerti. Divisi A, subnetnya IP-nya sekian sampai sekian. Divisi B, sekian sama sekian. Saya baru ngeh, oh yang kemarin diajarkan itu ini. Divisi A, ini ya IP-nya. Divisi B ini ya. Divisi C ini ya IP-nya. Nggak bisa. Ini divisi C mau nyaplok IP ini nggak bisa. Karena di router sudah reset. Ya, sudah di coupling-coupling. Nah, terus jadi pertanyaan saya juga. Ngapain gitu ya? Coba, kita boros nggak? Gini, ya lihat. Satu subnet ya. Kita kan punya 256, 254. Nah, kemudian ini satu subnet. Ini dua hilang ya. Bener gak? Subnet kedua ini hilang. Sudah 4 hilangnya. Terus ini hilang. Sudah 6. Tiga subnet aja sudah hilang 6 gitu. Nah, tapi ya itu kegunaannya. Itu bisa, tapi ya resikonya jadi banyak yang hilang gitu IP. Makanya ini tidak digunakan. Hanya tertentu orang-orang yang ini aja, yang mau spesifik seperti ini. Seperti itu. Jadi saya belajar ini benar-benar juga terbantu gitu. Ternyata ada. Kemudian eh, saya ngomong kan, Pak, ngapain di coupling-coupling gitu? Kan boros. Ada network, ada ini, habislah IP. Hmm. Dia jawabannya apa coba? Supaya maintenance-nya gampang katanya. Ya. Kalau kamu eh, satu networknya 25 25 apa? Slash 24 ini kan 254 host. Kamu kebayang kalau misalnya ada satu switch ya, dia loop back gitu ya. Semua jaringan mati. Benar juga gitu ya. Jadi memang eh tidak perlu. Ya, betul tidak perlu. Tidak perlu, Pak. Ngapain? Ya. Sekarang 256 bisa tak bisa tanpa loopback ya. Ada alatnya gitu. Spoofing. Apa ya? Lain spoofing apa ya? Pokoknya ada switch manajemen yang anti kalau misalnya ada apa yang looping gitu ya. Jadi kan kalau dulu di hub ya, di switch hub gitu ya. Kita sering salah gitu ya nyolokin ya. Saya sebagai IT gitu ya. Kemudian karena klewer-klewer, nih si karyawan ya, karyawan itu kan nggak tahu ya. Pokoknya mah ini nyolok kemana ini ada yang lepas, colokin lagi. Padahal itu loopback gitu, masuk keluar masuk ke hub yang sama gitu. Bingung tuh, ini dari mana gitu.
Nah, itu mungkin bisa menjadikan solusinya. Tapi sekarang sudah tidak gitu. Sekarang sudah ada deteksi ya di IP manageable suite itu yang bisa merilis atau memblok kalau itu ada loopback gitu. Gitu. Ya, bisa terjawab nggak? Atau belum? Belum puas? Hmm? Siapa tadi yang bertanya? Ini sampai jam berapa nih? 2020 Pak. 20.20. Nah, sebentar lagi ya. Nah, jadi begitu. Jadi apa ya? Sebetulnya kalau jaringan itu ya, jadi jangan heran ya kalau misalnya kita sudah S1 ya. Jangan bangga gitu. Bahkan sekarang SMK juga sudah pada pintar-pintar gitu. Jadi SMK sekarang sudah belajar ya subnetting gitu ya. Kemudian sudah routing gitu, route gitu ya. Jadi belajar routing ya OSP, F atau routing apa dynamic dan lokal gitu ya. Itu sudah diajarkan gitu. Nah, tapi kenapa di S1 juga diajarkan seperti itu? Jadi begini, jangan sampai kita kan dicetak ya sebagai pemimpin gitu ya. Jangan sampai dikibuli tuh sama bawahannya gitu ya. Nah, Pak ini tolong buatkan ya di PC-nya per subnet aja Pak ya, biar nanti tidak mengganggu yang lain gitu ya. Dia kan nggak ngerti juga ini, wah apa ya? Saya nggak ngerti lah, udah beli alat aja. Nah, seperti itu. Ini karena memang dulunya seperti itu, tapi sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Bahkan apa? Sekarang router sudah support ya. Mau pakai slash berapa itu di Mikrotik itu sudah ya, sudah pakai slash slash gitu ya. Sudah tidak menghitung lagi yang gini nih. Kalau dulu ini slash 24 saya mau masukin misalnya begini nih. Coba ya, saya akan share bagaimana setting di network. Atau gantian lah. Siapa yang mau share, ada yang punya laptop nggak? Coba share ke saya cara nyeting IP address. Apa aja sih yang diperlukan? Yang ada yang bisa tahu? Hmm? Setting IP address paling harus tahu dulu IP Ya, IP-nya dasarnya ngarang aja kali dulu. Pak. Gimana? Ngarang dulu coba. Bisa di itu nggak? Di share nggak coba laptopnya? Cara Eh, masukin IP address bebas aja lah. oke Pak, bentar. Coba. Tapi saya Linux Pak kalem. Alah sama aja lah Linux juga buka aja coba. Alah, bentar. Nah, Ya, Mbak. sorry sorry, salah ini, salah share. Bawa masuk terminal. Bentar Pak, lagi kelihatan di mana nih Pak? Ternyata jadi nggak bisa ngeliat ininya saya sendiri. Saya cuma lihat itu aja tuh. Udah ada di desktopnya, Kang. Udah full Udah. screen. Oh, udah. Coba masuk Saya, terminal dulu. oke. Oh ya ya saya lihat. Dia pertama tuh kalau saya itu biasanya ke sini sih Pak. Coba ada ini enggak? Ini ada di sini teh ada misalnya IP ini mana coba? settingan di sini. Nah terus ada Nah, itu ada settingan IP ya? IP4-nya Mana, benar Mak? sini Pak. Gitu. Coba, coba. Di sini IP-nya bisa pakai slice nggak? IP-nya di sini nggak pakai ses itu kalau misalnya dia manual 255 kan ya, kayak Pak. gitu ya? Ya, nanti ini masukin ke si Coba pakai address. masuk ke C apa bukan CMD apa terminal ya. Coba ipconfig coba. Bentar. Saya nggak kelihatan. If Dapat pakai berapa if Pak, IP-nya? if config
If kom Pakai Fanta. Pakai apa, Pak? Fanta if config. Saya nggak kelihatan kecil banget tuh. Dibesarin nggak bisa ya? Kalau Mbak, ini settingan default lagi. Nggak bisa saya gedein lagi, Pak. Hah? Ah, masa sih? Ah, bisa gedengan kalau. Bisa coba dibesarin, saya nggak lihat. Nah, coba sekali lagi. Nah, coba. Pakai Panta if config coba. Nah, ya If betul. If config. Gini, config. Pak. nggak pakai Disatuin spasi. kayaknya. Satuin Disatuin. bang, satuin. Disatuin. Gini, Pak. Heeh. Kan kelihatan kan? Iya, Pak. Mana coba IP yang dipakai mana? Eh, mana tuh IP? Yang WLP Pak. Nah, ini Nah, nih yang itu tuh yang dipakai kan? ya Nah, 126. oke. Nah, itu kan 192, 168. Eh, cara masukin IP, coba IP address ya kalau nggak salah. Saya lupa lagi. Kan tulis tinggal IP address, terus IP-nya sekian, kemudian 255, gitu kan ya? Nah, Iya, Pak. pokoknya seperti itulah. Nah, ini kan kalau misalnya saya ngomongnya, coba kasih IP ya, komputer kamu 192.168.100.26/30. Slash 30 teh portnya ya, Pak ya? 30 yang tadi sudah diajarin. 30 berapa tuh? Nah, ya, berapa? Nah, ini harus hitung kan? Oh iya, iya. Nah, gitu. Jadi, kadang-kadang ya, ISP yang sekarang itu ya, biasanya begitu, Pak, ini IP address-nya ya, /24 misalkan. Oh, berarti banyak ya. /31, nggak ada ya. /27 misalkan. Pak, Bapak dikasih IP sekian ya, /27. Nah, saya harus mengkonversi supaya jadi 255, 255, 255 berapa gitu. Ya, yang tadi itu. Ngerti nggak? Yang Kurang lain ngerti lebih, nggak yang lain? kurang lebih nangkep, Pak. Kurang nangkap. Gini nih. Kurang lebih nangkep, Pak. Sorry, Oh, sorry. udah nangkap ya udah. Nangkep, kurang lebih Oh gitu. nangkep. Mungkin Heeh. butuh praktikal aja. Heeh. Tapi Teknik. saya kan nggak udah hafal. Iya, Kalau iya. sudah hafal /30, oh cuma 2 IP lah gitu ya. Oke, oke. Heeh, gitu. Jadi ini sebetulnya saya menjelaskannya apa secara detail gitu supaya oh ngerti gila gitu gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya eh, yang sudah biasa di apa kerja di jaringan ya di IT gitu sudah paham gitu ya. Oh, ini pakai misalnya dikasih IP-nya apa balataknya 2103.177.94 misalkan. Ini sudah bisa ditebak, ini IP publik lah. Ya. Tinggal minta slash berapa? /30, waduh, saya dikasih dua. Minimal dia point to point, saya satu, dia satu gitu. Seperti itu. Nah, karena itu memang sudah terbiasa gitu. Tapi kan saya anggap semuanya belum terbiasa karena di sini pasti ada yang bekerja non IT. Benar gak? Coba. Siapa yang bekerja di non IT? Cung, mana? Cung tangan, mana? Saya Pak. Mana itu? Di itu tuh di apa? Di mana? Di Jumna. Mana? Cung cung mana? Agak bisa ya? Gak Sony, Pak. ambilkan tangan gitu? Di chatnya kelihatan, Pak. Oh di chatnya. Hah? Oh saya harus view ini ya? View apa ya? Di Oh, view ntar partisipan ini ada. oh by ini ya? By apa? Coba ini Mas itu ditutup dulu Mas, biar saya bisa view ini, view apa? Siap. View apa? View Slide partisipan, ya, Pak. galeri coba. Oh iya bener galeri. Nah, coba berapa persen yang tahu? Ini yang nggak bisa, yang bukan dia non IT ya? Eh, yang bukan di IT ya? Betul Pak. Nah, gitu. Jadi saya sebetulnya saya pernah gitu ya. Jadi saya anggap IT-nya sudah jago gitu.
membuat suatu program, mendengarkan tapi enggak tahu gitu ya, karena saya kebablasan gitu, saya anggapnya sudah bisa. Nah, setelah dicek, dites gitu, duh, ini yang benar itu cuma 2 orang 3 orang gitu, segelintir orang. Nah, berarti kan saya flashback gitu. Nah, kalau saya waktu itu sama dosen itu ngomong gini, ya, saya kan jarang ngomong gitu ya. Ngomong, siapa yang bisa program ini? Nah, diam, pada diam kan. Diam itu bisa nggak tahu gitu. Oh ya sudah, kalau diam berarti sudah pada bisa. Nah, langsung si dosennya ngajarin. Ngajarin sampai mendetail gitu ya. Ini program ini larinya kemana. Oh pokoknya perintah-perintahnya blank aja gitu. Mahasiswanya blank gitu. Tapi dia nyerocos gitu. Tapi nggak berani gitu. Kalau dulu kan nggak berani menyela ya sama dosen, apalagi sama orang tua gitu. Kalau sekarang mah bisa gitu, langsung salah, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak ngerti gitu ya kan, langsung gitu ya. Ini mah enggak. Kemudian begitu sampai terakhir kan kebiasaan. Oke, saya ada perlu ya, kamu kerjakan halaman ini, karena waktu itu masih pakai buku ya. Halaman ini sampai halaman ini. Udah dosen keluar gitu. Kemudian mahasiswa kamu ngerti nggak? Enggak. Kamu ngerti nggak? Enggak. Sama saya juga ngerti. Terus kenapa tuh pada diam? Takut. Jadi itu dosen paling keder gitu. Kalau nanya akan dibalik nanya gitu. Ya. Tapi bagus gitu ya. Saya pernah gitu nanya, saya dicecar lagi. Kamu gini, oh kamu gitu ya. Sama mirip dengan guru SMA, apa guru fisika SMK gitu. Apa SMA gitu. Kalau nanya, eh, Pak, kenapa itu kalau apa? Kalau teori teori relativitas gitu ya. Kalau misalnya saya memandang sambil berjalan atau saya eh, apa ada dalam satu pesawat A misalnya, kemudian ada teman saya di pesawat B. Nah, begitu dia meluncur kan bareng-bareng jalan nih, ya. Kok perasaan nggak bergerak gitu? Kok nggak bergerak ya? Dia sama bareng sama saya. Hmm. Padahal itu nggak gitu gitu ya, seperti itu. Dia nanya juga nih, kamu coba sini sini katanya. Nah, sambil penghapus gitu, penghapus ya. Kemudian dia jelasin gitu ya. Sampai saya akhirnya ngerti gitu. Oh, maksudnya gitu. Jadi gitu kadang-kadang apa ya, guru itu mengajarkannya tidak dengan kata-kata gitu ya. Tapi dengan apa? Dengan apa? Contoh gitu ya, contoh. Coba nih saya lempar misalnya. Kapur tangkap kamu. Nah, sama saya nggak ketangkap kan karena dia apa? Cepet gitu ya. Lempar, saya belum siap kan. Nah, coba hitung jarak ininya. Waduh, saya jadi bingung. Nah, kamu bagaimana melempar yang paling jauh? Berapa sudutnya? Saya kan nggak ngerti ya sudut ini. 30. Coba kita tes 30 derajat. Nah, seperti itu. Sampai dia coba saya dosennya coba saya 45 derajat ya. Tep. Oh, terjauh. Dia ngomong, mana yang terjauh? Yang sudut 45 gitu. Tapi setelah setelah belajar teori memang betul ya. Sudut yang paling akan jauh ya itu ditembakkan di sudut 45 ya. Pasti jaraknya jauh. Nah, kemudian ada teman saya, Pak, kalau supaya jauh tembaknya ya sudah 90 derajat. Wah, benar sama dosennya di pelintir tuh si apa kapurnya, kapur taruh kan kapur tulisnya. Kemudian digerakkan 90 derajat nih. Berarti ke atas nih. Jaraknya di situ aja gitu tempat diam di tempat gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada ya nanti saya akan share ya eh, apa apa namanya soalnya kasih tahu aja. Nanti KM memberitahukan ke saya gitu. Pak ini kapan Pak ini? Nggak ada, takutnya saya lupa gitu. Kalau lupa ya berarti belajar.
menjawab langsung to the point gitu ya, gitu. Tapi takutnya tidak keburu gitu ya, takutnya keburu. Tapi jangan ada masalah gitu ya. Nah ini saya sering bertanya ya ke mahasiswa. Ini mau take home gitu ya, diambil tinggal tinggal upload aja. Ada yang ngomong gini ya, dia nggak ini mungkin nggak dengar gitu ya. Ini take home ini kamu kerjakan, kemudian kamu upload ke e-learning jam UTS atau UAS. Siapa? Oke. Ada juga, Pak, kenapa ya nilai saya kosong? Saya bilang, upload nggak? Dia bilang, enggak, Pak. Kan take home, Pak. Ngapain di-upload katanya? Aduh, saya tanya gimana gitu ya. Suruh di-upload, dikasih ini, tetap aja begitu gitu. Akhirnya saya kasih kosong. Hmm. Komplain. Nah, maksud saya coba buat apa ya, komitmen lah, komitmen gitu ya. Kalau mau take home ya, tidak boleh ada yang tidak mengumpulkan. Berani nggak? Kalau tidak mengumpulkan sudah ikut susulan. Kalau tidak bisa ikut susulan karena suatu hal gitu, ya, karena alasannya tidak kuat atau tidak membayar denda gitu, ya, ngulang tahun depan gimana coba? Mau gak gitu? Hmm? Nggak mau Pak, jadi bakal kumpulin deh. Mahasiswa sering gitu ya. Kalau ada yang takut gitu, udahlah mending. Jadi mending gimana? Jadi gini aja ya, sebetulnya memang saya nggak terlalu terlalu ketat juga ya gitu. Tolonglah kalau misalnya kan kan misalnya waktunya 135 menit gitu ya. Hanya sih, masa sih mengupload aja membutuhkan waktu gitu ya. Kemarin ada kasus tuh, mahasiswa udah setuju, oke Pak, take home aja. Dikumpulkan pada satu tes, iya Pak katanya. Tapi ada yang ini, Pak kenapa Pak nilai saya kosong? Kamu upload, upload Pak. Benar, saya cek ke database Pusdatin. Tolong mahasiswa ini eh, upload nggak? Nggak Pak, nggak upload. Tapi dia narik soal. Jadi artinya dia masuk narik soal gitu, ya. Narik soal, padahal sebetulnya ya soalnya sama gitu. Atau bisa aja saya dicek sok gitu ya. Kalau yang di ininya nomor sekian gitu, kemudian disesuaikan dengan jawaban atau pertanyaan yang ada di e-learning gitu. Setelah diambil, kan itu harus diisi. Ya diisinya tinggal kopas-kopas aja kan, yang sudah ada ya, yang sudah dikerjakan kopas ini nomor satu, ini nomor dua kopas, kan gampang kan. Kemudian tinggal upload kan, ya gitu. Ngomongnya apa? Mohon maaf Pak, saya telat. Saya bilang telat. Kenapa Pak bisa telat? Padahal kan cuma beberapa menit uploadnya, bener gak? Dikasih 100 menit misalkan. Masa sih nggak bisa upload? Ya, pertama gitu cepat begitu dibuka langsung download gitu. Ini nomor satu di mana nih tempelin. Nomor dua kayak pajal aja tempel-tempel gitu. Udah langsung upload gitu. Ada aja alasannya. Ya seperti itu. Kemudian saya cek ke Pusdatin. Coba ini berapa mahasiswa ini nilai jawabannya tidak ada. Saya cek. Baik Pak, cek. Nah, setelah cek itu dia itu sebetulnya sudah ada kirim Pak. Tapi ternyata dikirim itu kan ada perjalanan ya. Misalnya nih, pengiriman. Misalnya nih, batas waktunya jam 8.00 gitu. Nah, ini waktunya masih jam 8, jam 8 berarti jam 7 59 misalnya. Nah, kan tinggal sisa 1 menit lah. Begitu diupload, nah mungkin si server pada saat nyampe di sana mungkin ada ya keterlambatan dan lain sebagainya, sehingga dia di reject, tidak tersimpan di sana gitu. Seperti itu. Jadi saran saya kalau misalnya
take home gitu, bukan berarti ya, bukan berarti ya ngapain Pak dimasukin ke apa ke sistem e-learning. Saya akan ditanya gitu ya. Pak, ini kenapa di apa di e-learning UTB itu anak ini nggak ikut ujian, Pak? Kenapa nomor apa nilainya ada? Wah, saya juga pasti, oh iya bener. Karena saya biasa sama mahasiswa terlalu baik gitu. Pak, mohon maaf Pak, ini Pak saya telat upload. Sudah, kirim aja ke email. Nah, saya waktu itu belum tahu gitu. Nah, terus aja gitu. Nanya lagi si Kaprodi. Pak ini anak ini belum ini ya, belum apa, belum UTS, tapi kenapa ini nama apa nilainya ada? Waduh ya, mohon maaf Bu, saya bilang ya, terus terang aja. Ini telat, terlambat gitu. Kemudian saya masuk, nggak boleh Pak. Kasihan yang lain katanya. Yang lain yang benar-benar masuk. Ngapain ada pelaturan gitu katanya ya. Kasihan yang lainnya, teman-teman yang lainnya yang apa berusaha berjuang gitu sesuai dengan waktu ujian UTS. Kenapa Bapak ini? Oke lah. Nah, dia seperti itu. Makanya saya akan berlaku adil lah bagi semuanya ya. Jadi tidak ada kirim lewat WA, lewat apa gitu ya. Harus lewat e-learning. Jadi kalau e-learningnya tidak ada kosong, wayahna ya, harus ikut susulan. Tapi setelah ikut susulan, ada aja alasan. Mohon maaf Pak, saya telat daftar. Daftar susulan, ada aja. Kemudian Pak, saya tidak di ACC. Kenapa? Alasannya kurang kuat. Nah, tapi ada. Saya tanya ke Kaprodi, ternyata ada apa? Ada admin apa gitulah saya ngerti. Bisa, katanya bisa Pak, tapi bayar denda lah kayak seperti itu. Ya, tolong diperhatikan. Jadi jangan sampai di apa di akhir ribut gitu ya. Nah, ributnya sesudah apa? Sesudah nilai ditutup gitu ya. Tutup nilainya, baru ribut gitu. Pak, ini kenapa Pak? Saya kan bayar Pak kuliah, iya bayar gitu. Ngapain kamu ujian saya bilang. Kalau bayar mau bayar aja gitu. Cari sekolah yang bayar gitu ya. Kemudian gak usah ikut ujian gitu. Mana ada kan? Sekolah itu harus bayar, berbayar, dibayar gitu. Atau sorry, harus membayar, tapi tetap harus ujian. Bener nggak? Coba di mana? Ada nggak yang sekolah bayar kemudian tidak ada ujian? Atau formalitas? Nggak boleh, nggak bisa gitu. Justru ujian itu untuk mencek, mengetes bahwa semuanya ya sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nanti gimana pas kerja gitu ya. Nilainya A gitu ya. Begitu di lapangan, kamu tahu subnetting? Subnetting sebentar Pak. Lihat dulu ke ChatGPT, lihat ke Google dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Jadi harus sudah paham lah. Subnetting siapa? Kita buatkan gitu ya. Gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.